pembahasan kali ini, saya akan menampilkan theme data widget pada aplikasi Flutter. Seperti yang terlihat pada Android Emulator, nantinya proyek yang akan kita buat akan terlihat seperti ini. Theme data widget digunakan untuk referensi tema, seperti halnya aplikasi web yang mempunyai referensi tema, yaitu menggunakan CSS. Maka pada bagian ini juga kita akan membahas fungsi yang sama, di mana theme data widget dapat kita daftarkan penggunaannya, yaitu warna, teks, jenis font, dan penggunaan widget yang berulang. Dengan adanya theme data widget akan mengurangi pengetikan style yang berulang kali. Jadi cukup dibuatkan sekali dan dapat digunakan berulang kali. Contohnya, jika kita ingin menampilkan style font dengan tulisan bersambung, ya, misalkan pada bagian teks app bar, kemudian pada teks yang ada di body kita ingin style yang sama, maka kita tidak perlu mengetik kode yang sama pada bagian yang sama juga. Jadi cukup kita daftarkan pada theme data dan tinggal kita panggil saja nama referensinya, sehingga dapat menghemat pengetikan kode. Jadi sewaktu kita ingin mengubahnya, kita tidak perlu lagi mencari pada bagian-bagian yang ingin kita ubah, tetapi kita cukup mengubah pada theme data saja. Dengan demikian, kode kita lebih clean dan mudah untuk mengubahnya. Oke, langsung saja kita akan praktekkan. Ctrl Shift P, Flutter Project, kita namakan nama projectnya theme data. Oke, akan kita simpan di E. Oke. Oke, langsung saja kita akan praktekkan pengetikan kodenya. Import package Flutter material. Void main run app my app. Oke, kita buatkan kelas my app. Kita akan return material app. Oke, pada bagian title kita akan buatkan belajar theme data. Oke, untuk home-nya kita akan buatkan show theme data. Oke. Oke, kita akan buatkan kelas show theme data. Kemudian kita akan mereturn scaffold, ya. Kemudian kita akan aktifkan app bar. Oke. Kemudian pada bagian title kita akan aktifkan teks, ya, dan tulisannya itu welcome. Oke, kita simpan, kita jalankan terlebih dahulu, tekan F5. Oke, app bar sudah tampil. Sekarang kita akan membuatkan tampilan untuk kita contohkan penggunaan dari theme datanya. Oke, pada bagian body kita akan mulai dengan widget center. Oke, mempunyai child column, ya, dan mempunyai children. Oke,
Di sini kita akan masukkan terlebih dahulu yaitu icons cloud circle. Oke. Kemudian kita akan masukkan teks, ya, misalkan tulisannya juga welcome. Oke. Kemudian kita masukkan teks lagi, ya, dengan tulisan klik tombol berikut untuk memulai, ya. Oke. Yang terakhir kita akan memasang raise button, ya, yaitu kita akan berikan teks, ya, misalkan tulisannya itu mulai, kemudian on press, ya, buat fungsi yang kosong dulu. Oke, kita simpan. Oke, jadi ini akan kita centerkan dulu, ya. Jadi ke semua widget ini berada pada kolom. Jadi kita akan atur supaya dia center main axis alignment. Oke, main axis alignment yang center, ya. Oke, kita simpan. Oke, jadi tahapannya kita akan mencoba membuat referensi theme data yang akan kita gunakan pada teks, ya, atau juga warna yang digunakan pada icon, pada tombol, ya. Jadi jika cara manualnya atau cara tradisionalnya kita akan langsung di sini membuat style, ya, kemudian menggunakan text style, baru kita akan atur warna, font size, dan harus kita lakukan berulang kali pada teks-teks lainnya. Jadi kemungkinan jika ada kode yang sama kita cuman copy paste, ya. Jadi bayangkan jika ada puluhan maka kita harus copy paste sebanyak puluhan, ya. Jadi dengan adanya theme data kita cukup menulis sekali dan dapat digunakan berulang kali, ya. Oke, kita akan membuat theme data yaitu pada bagian material app, ya. Jadi pada widget material app di sini Anda aktifkan, ya, yaitu parameter theme, ya, atau tema, yaitu menggunakan widget theme data seperti ini. Oke, di sini kita bisa mengatur tingkat kecerahannya yaitu brightness, ya. Brightness, ya, ada dua pilihan, mau yang terang ataupun gelap, ya. Jika kita menggunakan yang gelap, oke, coba kita simpan. Nah, maka keseluruhannya ini, tampilannya ini akan gelap atau dark mode, ya, mode gelap. Oke, jika Anda ingin yang terang, ini tinggal diubah ke light seperti ini. Oke, kita simpan, maka dia akan terang seperti biasa. Kemudian kita bisa atur warna utamanya. Jadi warna utamanya dari aplikasi Flutter adalah biru, ya. Jika Anda ingin menentukan warna aplikasi Anda dapat mengaturnya pada primary color. Kemudian tentukan warna yang Anda sukai atau yang telah Anda tentukan, ya. Misalkan di sini contoh kuning. Oke, kita simpan. Oke, ya, dia akan berubah otomatis menjadi kuning. Oke. Kemudian untuk accent color, ya, jadi gunakan misalkan lime accent yang 100, ya. Jadi kita buat perbedaan, ya. Misalkan kalau yang yellow warnanya itu seperti ini, kalau yang lime warna kuningnya agak pudar, ya. Oke,
Jika primary color itu digunakan adalah warna-warna utamanya, sedangkan accent color ada warna kedua ya. Misalkan nanti akan tampil floating button, scroll, atau efek-efek dari warna, maka dia akan menggunakan warna kedua ini ya. Oke, kita udah buat. Kemudian kita akan buatkan referensi untuk teks ya. Teks-teks ini kita akan buatkan referensinya, yaitu kita akan aktifkan teks theme ya, atau tema dari teksnya. Teks theme seperti ini ya. Kemudian gunakan widget teks theme ya. Oke. Nah, di sini kita bisa menulis keywordnya ya, atau jika pada web ada kelas, ada ID ya. Di sini juga kita bisa menggunakan keywordnya, misalkan kita tentukan penamaannya misalkan headline 1 ya. Jadi headline 1 ini mempunyai style, tag style yang sudah kita tentukan, misalkan font size-nya ini 24 ya. Kemudian kita tebalkan ya, font weight. Jadi font weight bold seperti ini ya. Oke. Kemudian yang kedua, headline yang kedua misalkan tetap menggunakan text style. Kemudian font size-nya itu 100 ya. Oke. Atau jangan terlalu besar, kita bisa ubah misalnya 70. Oke, kemudian kita akan buatkan untuk teks yang di bodinya ini ya. Jadi kita gunakan body text 1, misalkan text style ya. Kemudian font size-nya itu 14 ya. Ini. Oke. Ya, ini sudah tidak digunakan, penggantinya itu yaitu body text 1 ya. Oke. Kita simpan. Oke, sekarang untuk temanya sudah kita daftarkan ya pada bagian theme, kemudian menggunakan theme data widget ya, yaitu pada bagian material app. Oke, lanjut pada bagian scaffold ya, kita akan menggunakan referensinya pada text app bar yang pertama ya. Yang sini kita menggunakan referensi yang headline 1 ya, yaitu berada pada text time ya. Oke, penggunaannya kita tinggal aktifkan ya style seperti ini, kemudian kita tinggal panggil ya temanya, yaitu theme. Oke, of context di enter saja. Setelah di enter, sambung ke depannya itu titik ya, text theme karena kita menggunakan text theme ya. Kemudian panggil yang headline keberapa ya, yang ke-1 misalkan. Oke, ini dia. Oke, kita simpan ya, perhatikan di sini, simpan. Nah, maka dia akan berubah ya seperti ini. Oke, biar dia lebih terang, Anda dapat menambahkan warna ya pada headline ini. Jadi tinggal Anda tambahkan, misalkan penggunaan warnanya itu color ya, colors gray, misalkan yang tebal di 800 ya. Oke, kita simpan. Nah, maka dia akan lebih terang
Oke. Jadi kita kembali lagi ke scaffold ya. Kita tidak perlu mengetik satu persatu ya. Jadi style itu tidak perlu kita ketik. Tinggal kita simpan pada bagian theme dan kita bisa panggil ya. Oke, misalkan ini tulisan welcome pada bar itu stylenya sama misalkan dengan yang ada welcome pada bagian body ya, tulisan welcome. Jadi di sini kita tinggal menggunakan theme yang sama ya. Jadi style di sini ya tetap sama, theme of context di enter ya. Oke, kemudian titik text theme ya seperti ini, yang ini, kemudian headline 1 ya. Oke, kita simpan. Oke, jadi welcome yang ada di bar dengan yang di body itu mempunyai style yang sama ya. Kenapa? Karena mereka sama-sama menggunakan referensi atau key headline 1 ya. Oke, jika pada tulisan welcome pada bagian body saya menggunakan referensi headline 2 ya, maka begitu kita simpan, nah dia lebih membesar. Kenapa? Karena pada headline 2 kita menggunakan font size yang 70 ya. Jadi referensinya berbeda. Nah, jadi Anda dapat mengaturnya. Jika misalkan judul Anda bisa tentukan kalau judul standarisasinya misalkan font size-nya 18 ya. Jadi setiap judul maka besar tulisannya akan sama. Nah, itulah salah satu kegunaannya dari penggunaan theme data. Oke, sekarang kita akan isi pada bagian icon ya. Pada bagian icon kita akan atur size-nya itu misalkan 200 ya. Kemudian untuk warna ya kita gunakan theme of enter ya. Kemudian di depan sini titik ya. Kita gunakan misalkan yang warna utama ya, primary color. Ya, ini primary color akan menggunakan referensi yang ini ya, primary color yaitu warna kuning ya. Oke, setelah kita set primary color, kita simpan. Nah, seperti ini. Jadi warna icon dengan warna bar itu sama ya. Jadi jika ke depan Anda ingin mengubah nama, jadi tidak perlu di setiap tempat harus kita ubah. Cukup pada bagian theme datanya saja yang kita ubah, maka akan berubah seluruhnya. Oke. Sekarang pada bagian body text ya, yang ini juga kita gunakan referensi yaitu style. Oke. Kemudian theme, of, kemudian theme text ya, seperti text theme, kemudian gunakan yang body text 1 yang sudah kita daftarkan tadi, kita simpan. Oke, berubah. Oke, pada bagian tombol untuk warnanya misalkan color ya, theme, of, context, kita gunakan yang accent color misalkan ya, yang warna kedua. Nah, seperti ini. Oke, sekarang misalkan nih saya ingin tulisan di sini itu sama dengan yang seperti ini ya, desainnya agak tebal. Maka pada bagian ini tinggal Anda pasangkan ya style. Oke, kemudian theme of context seperti ini. Kemudian gunakan ya text theme yang headline 1 yang ini ya. Oke, kita simpan.
Nah, maka dia akan menyerupai ya, karena menggunakan referensi yang sama. Oke, sekarang tinggal kita rapikan sedikit ya, supaya ada space antara ikon dan tulisan di bawahnya. Di sini dia. Jadi tinggal kita beri size box seperti ini ya. Size box tingginya sekitar 30. Oke, kemudian diakhiri dengan koma. Oke, saya copy. Kemudian yang perlu kita spacekan di sini ya, dengan tombol di bawahnya itu. Oke. Nah, oke. Untuk penggunaan theme saya rasa sudah sangat jelas ya. Sudah ada contohnya. Nah, sekarang kita ingin mempraktekkan penggunaan font ya. Jadi font ini adalah bawaan. Jadi defaultnya sudah ada. Jika ingin diubah ya, misalkan ini akan saya buat tulisan bersambung misalkan ya, maka kita bisa mencarinya di internet ya, tulisan atau font-font yang kita sukai. Sebagai contoh, saya sudah download ya, download itu nama fontnya itu adalah Grand Hotel ya. Oke, ini akan saya copy Grand Hotel. Oke, copy. Akan kita buatkan folder baru di sini ya. Saya klik di luar sini, new folder. Kita namakan foldernya itu fonts ya. Oke. Dan akan kita pastikan di sini di font ya, di sini ya. Ini akan saya copy nama filenya ya, Ctrl C. Oke. Sekarang seperti biasa ya, pada pipespec.yaml ya, pada bagian cutter yaitu kemudian subnya itu bagian font sini ya. Oke, ini di komen, jadi kita uncomment dulu sampai di sini ya. Jadi cara uncommentnya itu Ctrl slash ya. Nah, oke. Jadi nggak perlu diubah, ini sudah benar, tabnya sudah menjorok ke dalam, sudah benar. Jadi yang saya ubah di sini ya, penamaan filenya. Oke, Grand Hotel Regular. Kemudian ini saya ubah menjadi namanya itu adalah Grand Hotel. Jadi nama mewakili font ini adalah Grand Hotel ya. Kemudian ini aset, tetap nulisannya aset. Font ini adalah nama foldernya, font ya. Jadi Anda harus sesuaikan. Jika misalkan font di sini tidak ada S, maka S di sini juga harus dihilangkan. Jadi harus disesuaikan dengan penamaan foldernya. Oke. Oke, kita simpan. Oke, kita simpan. Kita akan menunggu ya hasil penyimpanannya. Dia akan mengecek apakah sudah benar. Nah, jika sudah benar, dia akan memberikan errornya itu, code-nya itu 0 ya. Artinya ini sudah oke, nggak ada yang salah. Oke, kemudian kita kembali ke main.dart. Nah, di sini Anda dapat menentukan seluruhnya ini. Misalkan Anda ingin menggunakan font yang sama, maka ya pada bagian theme data ya, misalkan di bawah sini, misalkan font family-nya itu menggunakan yang baru kita daftarkan tadi ya, Grand Hotel misalkan ya. Oke, simpan. Oke, belum berubah, coba kita restart. Oke, belum berubah karena ini sudah nge-cache ya. Jadi caranya itu kita stop dulu. Oke, kemudian
aplikasinya yang telah terinstall ini kita uninstall dulu atau kita hapus ya. Oke, sudah terhapus, kemudian jalankan ulang ya, run ulang. Oke ya, jadi fontnya sudah berhasil di reload ya. Oke, misalkan Anda hanya di bagian sininya ya, di bagian tulisan welcome-nya saja yang menggunakan font yang berbeda, maka ya font family yang di sini Anda hapus ya, ini dihapus. Oke, kita simpan ya, sudah kembali ke awal. Kemudian kita hanya menggunakan pada tulisan welcome yang ada di body ya, itu menggunakan headline yang kedua ya. Jadi di sini tinggal Anda tambahkan font family, yaitu menggunakan Grand Hotel ya. Oke, kita simpan. Nah, jadi sini sudah berhasil menggunakan font yang telah kita atur ya, atau kita tambahkan. Oke, jadi ini saja yang perlu saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.